Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cahya Indra Ningtyas, guru dari SD Marsudi Riniko Yesus Semarang. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan praktik PPL yang ketiga. Selamat menyaksikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Semoga Engkau memberikan internet yang bagus ya Tuhan. Semoga juga yang terpental di Meet ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Ya. Kalian masih ingat materi yang sebelumnya pernah Bu Cahya ajarkan atau belum? Tidak Bu Cahya tunjuk, tidak juga kalian raise hand, tetapi berdasarkan ini nanti berhentinya di nama siapa ya? Kenner. Energi alternatif itu berasal dari bahan alam yang bagaimana? Dapat diperbarui. Rici. Kalau kita hemat energi, itu berarti kita bagaimana terhadap alam? Menyelamatkan. Ya, kita menyelamatkan alam, kita melestarikan alam. Ingat, kalau kita semakin sering menggunakan sumber daya dari fosil, itu biasanya menghasilkan CO2. Nah, itu bisa menimbulkan efek rumah kaca. Kita masih akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Jadi masih berhubungan tentang energi. Setelah belajar, kalian diharapkan ini harus mampu menunjukkan sikap menghemat energi. Jadi bukan hanya hafal bagaimana cara menghemat energi, tetapi harus bisa menunjukkan dalam sikap sehari-hari. Kemudian bisa menjelaskan mengapa harus hemat energi. Apakah keluargamu sudah ikut ambil bagian dalam usaha penghematan energi? Lihat di sini. Di sini ada gambar satu keluarga yang menonton TV bersama di ruang keluarga. Kira-kira tindakan seperti ini termasuk hemat energi nggak? Mary Shell. Hemat Bu, karena kalau nonton TV-nya mereka bersama langsung, nggak sendiri-sendiri. Terus kalau mau hemat lagi, mereka kalau secara nonton TV harus dimatiin sama kabel gaya listrik televisinya harus dicabut dari sekali. Ya, nah sekarang sudah saatnya kesadaran energi ini kita tingkatkan. Ini yang Bu Cahya pakai warna lain. Bangun kepedulian bersama, bijaklah dalam penggunaan energi dan rawatlah lingkungan kita. Kita mau permainan memori. Nomor 2, ini kegiatan apa anak-anak? Pasangannya energi kimia itu nomor 6. Lihat, tadi ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari permainan tadi. Ini, hak menggunakan energi. Kira-kira hak menggunakan energi itu tadi apa saja ya? Kevin. Mendapatkan angin untuk menggerakkan kapal layar, Bu. Menggunakan angin untuk menggerakkan kapal layar. Hak yang ada dalam permainan tadi betul yang kalian sebutkan. Kita berhak menggunakan energi listrik, menggunakan energi dari bensin atau BBM, menggunakan energi dari gas LPG. Kita berhak juga menggunakan energi listrik. Nah, sekarang contoh sumber energinya tadi Leo. Sumber energi air. Tadi ada apa saja? Energi air. Ya, informasi kegiatan pemanfaatannya dan cara menghematnya. Audrey. Naik motor. Lalu cara menghematnya bagaimana? Kalau jaraknya dekat, mending jalan kaki saja. Di sini ada 2 video yang membahas tentang 2 jenis energi. Nanti kita cari informasinya. Cahaya matahari, panas bumi, angin, Sumber energi terbarukan beserta contohnya. yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan sumber Halo daya teman-teman, alam dan butuh sebelum waktu nonton juga videonya, untuk subscribe dulu mengembalikannya. channel Bubut. Dari 2 video ini, sekarang kita cari informasinya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan? Kenner. Energi yang dapat diperbarui, Bu. Ya, sumber energi yang dapat diperbarui dan berasal dari alam.
Kemudian informasi yang kedua, berarti apa saja contoh sumber energi terbarukan? Selin. Angin, air, matahari, dan lain-lainnya Bu ya. Pokoknya yang berasal dari alam. Ya, kita cek. Ada matahari, ada angin, panas bumi, air, biomasa tadi yang berasal dari limbah-limbah makhluk hidup. Kemudian ada biofuel yang terbuat dari tanaman. Yang ketiga, bagaimana caranya memanfaatkan sumber energi matahari sebagai sumber energi alternatif? Aldrich. Dengan menggunakan media panel surya. Dengan menggunakan bantuan panel surya, kita cek. Ya, dengan menggunakan panel surya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi tak terbarukan? Ini berarti sudah dari video yang kedua. Kenner. Tidak bisa diperbarui. Ya, kita cek. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Terus butuh jutaan tahun untuk bisa terbentuk kembali dan berasal dari fosil. Apa dampak penggunaan sumber energi batu bara, minyak bumi, ataupun gas alam secara berlebihan? Tadi ada di video kedua, Merisiel. Dampaknya kalau kita memakai batu bara sama minyak bumi berlebihan itu kan mereka sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau kita pakai terus-menerus, lama-kelamaan jadi langka, habis, dan generasi selanjutnya atau masa yang akan datang tidak dapat menikmatinya juga, Bu. Ya. Penggunaan batu bara, minyak bumi, ataupun gas alam juga menghasilkan karbon dioksida, kemudian menghasilkan rumah kaca. Nah, rumah kaca itu sifatnya menahan panas matahari, kemudian terperangkap di atmosfer, dan suhu di bumi ini semakin bagaimana tadi? Panas. Semakin panas. Sekarang kita bandingkan. Yang pertama, kalau sumber energi fosil atau sumber energi konvensional atau sumber energi tak terbarukan berasalnya dari fosil. Sedangkan kalau yang energi alternatif ini berarti berasal dari apa, anak-anak? Berasal dari sumber energi yang terbarukan, yang artinya bisa diperbarui. Ini adalah contoh lampu yang menggunakan apa ini, anak-anak? Panel surya. Panel surya. Panel surya ini menangkap sinar matahari, kemudian diubah menjadi listrik untuk disimpan ke baterai. Soalnya biasanya energi alternatif itu ramah lingkungan, tetapi sebenarnya ada beberapa yang mengakibatkan hal yang kurang baik juga. Misalnya ini, pembangkit listrik tenaga air, biasanya itu kan dibuat dengan cara membuat waduk atau bendungan. Nah, bendungan ini membutuhkan area luas. Ketika mengubah area luas ini menjadi waduk, otomatis makhluk hidup atau tumbuhan ataupun hewan yang di situ akan tergeser. Dan energi angin, pemanfaatannya kalau dimanfaatkan langsung aman-aman saja, tetapi akan menjadi masalah ketika itu dimanfaatkan dengan kincir angin atau aerogenerator. Baling-baling itu berputar, kemudian ini ada hewan-hewan kelelawar ataupun burung yang kalau misalnya mereka itu tidak sengaja melewati bilah baling-balingnya, maka ya mereka akan terkena bilah baling-balingnya. Materi yang pertama dan kedua tadi, kalian nanti tugasnya adalah ini, membuat lembar kegiatan 1 dan 2. Kita lanjut ke berikutnya. Kita lihat dulu videonya. Kita memang sulit untuk melepaskan ketergantungan. Dua cara menghemat energi apa saja tadi? Perekonomian hingga rumah tangga. Kenner. Mengandalkan energi Mematikan perangkat elektronik. Mematikan perangkat elektronik, pintar. Yang kedua berarti apa ini, Merisiel? Ganti lampu untuk menghemat energi, Bu. Tokyo. Menonton TV bersama keluarga. Ya, menonton TV-nya itu bersama, bukan satu orang satu TV ya. Nah, dalam video tadi itu kan ada dua cara menghemat energi. Nah, itu bisa termasuk dalam teks petunjuk, tetapi bentuknya dibuat dalam bentuk tayangan video. Nah, bagaimana kalau teks petunjuk itu dibuatnya dalam bentuk poster? Sebelum membuat teks petunjuk dalam poster, kita harus tahu dulu ciri-ciri poster yang baik itu seperti apa.
Yang pertama itu memuat komposisi huruf dan gambar. Jadi ada tulisan dan gambarnya. Sekarang kita lihat dua poster ini. Matikan TV jika tidak ditonton. Matikan lampu di siang hari. Ini berarti temanya tentang apa kira-kira? Ya, hemat energi listrik. Ya, kegiatan apa ini yang pertama? Dari gambar ini? Dari gambar ini loh. Seharusnya mematikan televisi, tetapi di sini kegiatannya dia tidur. Anak di sini tuh tidur dan TV-nya yang menonton dia tidur. Persamaan dan perbedaannya kita cek. Persamaannya ini sama-sama bagaimana anak-anak? Hemat energi listrik. Ya. Sedangkan perbedaannya kalau di kiri ini caranya dengan bagaimana ini? Dengan televisi matikan Ya. Sedangkan kalau di kanan berarti harus matikan lampu di siang hari. ya, kita bisa membandingkan dengan melihat gambarnya dan tulisannya ini loh, keterangannya di sini. Apakah apakah poster ini sudah sesuai dengan ciri-ciri yang baik? Kita lihat dari warnanya. Yang pertama dan kedua ini sudah sesuai belum warnanya? Ya, ada kuning, ada biru, ada merah, ada ungu. Sedangkan lihat dari kata-katanya, ini sudah sesuai atau belum? Mudah dipahami. Iya. Ya. Dipahami, Bu. Ini sudah sesuai. Ini lihat, sudah ada tulisan atau huruf disertai dengan gambar, bahasanya juga singkat, kalimatnya singkat, warnanya juga sudah kontras. Nah, tugas kalian yang berikutnya adalah membuat poster. Kita lihat kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Tentang cara menghemat energi air, Bu. Tentang cara menghemat energi air. Alicia. Energi alternatif, Bu. Ya, Kathleen. Energi listrik, Bu. Terus, bagaimana cara aku belajar hari Marisial? Risha sudah bersungguh-sungguh belajarnya, Bu, karena Risha juga sudah membaca-baca juga materi dan mempelajari materi-materi yang perlu Risha siapkan waktu Risha mau PTS, Bu. Risha juga tadi pagi waktu meet belajarnya juga banyak dan bersungguh-sungguh. Hari ini Risha juga belajar lagi yang di mata pelajaran sore ini tentang energi alternatif, Bu. Wah, hebat ya, kalian semangat sekali dalam belajar. Oke. Terus, apa yang aku rasakan? Kenner. Senang, Kenapa senang, Kenner? karena bisa berkumpul bersama Bu Cahya dan teman-teman. Ya, walaupun nggak bisa berkumpul di sekolahan, tapi kita bisa bertemu di layar ya. Tadi kita sudah ini, apa yang sudah aku pelajari, apa manfaat, bagaimana cara aku belajar, apa yang aku rasakan. Dari 4 pertanyaan ini menjadi perenungan kalian. Berarti setelah ini aku harus bagaimana supaya menjadi lebih baik ya. Sekarang berikutnya kita ke kuisis ya. Sudah selesai. Terima kasih ya untuk hari ini sudah meluangkan waktu sore ini. Besok hari Sabtu berarti itu hari kalian bersama keluarga dan melakukan itu adalah waktu kalian melakukan hobi kalian yang kalian sukai. Seperti biasa, Bu Cahya akan selalu minta kalian di hari Sabtu harus punya quality time bersama orang tua. Lepas gadget, lepas HP, harus ada waktu khusus bersama orang tua. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Yuk kita doa penutup dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami telah selesai meet dengan Bu Cahya dan teman-teman. Berkati kita semua Tuhan dan teman-teman yang tidak ikut meet. Semoga Kau selalu memberkati kita Tuhan dan selalu melancarkan semua aktivitas kita. Terima kasih Tuhan karena kita sudah belajar banyak hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Terima kasih Bu Cahya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu besok Senin. Sekian praktek PPL ketiga saya. Terima kasih sudah menyaksikan.